Malum Semang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kamis minggu kedua. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Ivon Taloko Ratu Perisa STH, Ketua BP Majelis Gemis Jemaat Depok. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 313, Terpujilah Allah. Jemaat kasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kami. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105 yang berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Demikian nats pembimbing kita, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nyanyikan nyanyian baru bagi
pertama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita setiap hari banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, marilah sama-sama kita berdiri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus di saat ini, ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami. Sekalipun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, namun kasih setia-Mu tidak berkurang dan semangat sukacita kami pun
kami percaya ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai hamba pelayan saat akan membaca kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam setiap hati kami, memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan memahaminya dengan baik, agar kami pakai dalam kehidupan kami di minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karenanya, sampai dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16, yang berkata demikian: dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dengan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara Ibu Bapak menyanyikan NKB 208. Kita akan
kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang kami berikan, kami kiranya dapat berguna untuk perbaikan gereja surgawi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan yang kami berikan di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kasih. Terpujilah Engkau selamanya. Amin. Bapak Ibu menyanyikan bait yang ketiga. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malu semangat. Tetap semangat kita tidak berkurang, sekalipun kita masih harus beribadah di rumah, karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang juga dalam kehidupan kita. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan juga akan mengisi kehidupan kita untuk semakin memperteguh iman kita dan juga langkah kita menghadirkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini pastinya setiap orang punya kerinduan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kerinduan Bapak Ibu Saudara saat ini? Ada yang bisa memberikan jawaban kerinduan kita saat ini? Supaya coronanya cepat lewat ya Bu ya. Iya, gitu ya Oma ya. Ya saya pun demikian. Semua kalau ditanya apa kerinduan kita, pasti jawabannya semoga corona atau virus COVID-19 ini dia cepat berlalu, dia cepat lewat dari kehidupan bangsa dan negara kita, supaya apalagi kita bisa beribadah bersama di gereja, supaya kita bisa melihat anak-anak kita, suami kita, istri kita, saudara kita bekerja kembali. Dan juga pastinya kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah supaya kehidupan kita bisa seperti sebelum corona masuk dalam bangsa dan negara kita. Betul atau betul Bapak Ibu? Itu kerinduan kita semua. Namun kita kembali lihat di dalam pembacaan kita, kerinduan pemazmur juga ada. Kerinduan pemazmur itu timbul setelah dia melewati berbagai macam pengalaman hidup bersama dan di dalam Tuhan, melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang raja. Banyak hal yang sulit, banyak hal yang membuat dia menderita, banyak hal yang membuat dia tertekan, banyak hal yang membuat dia terancam hidupnya. Namun dalam semua hal itu, perkataan Allah lewat kebenaran firman-Nya sungguh dirasakan nyata dalam kehidupan si pemazmur atau Raja Daud.
Pemazmur berkata dalam ayat 1, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dia mengatakan berbahagia karena dia rasa kebahagiaan ketika dia hidup di dalam Taurat Tuhan, memegang teguh akan perkataan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia mempunyai kerinduan seperti yang dia katakan di ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Di sini kita dapat melihat kerinduan pemazmur menjaga hidupnya tetap bersih sesuai apa yang Tuhan mau. Kita tahu, bahkan mungkin bukan anak-anak kita ya, mungkin kita mengalami pada saat kita masih kecil, masih sekolah dulu, kalau orang tua sangat sayang dengan kita, orang tua memberikan apa yang kita mau, pasti kita ini berpikir, waduh, orang tua sudah sangat baik, sayang, kita juga merindukan supaya kita bisa berhasil menyenangkan hati orang tua. Pastinya seperti itu. Pemazmur dia pun demikian. Dia sudah menerima, menikmati banyak dari Allah, dan dia mau memberikan yang baik lewat kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang menjadi cerminan bagi kita agar dapat mempertahankan kelakuan bersih sehingga tetap merasakan perkataan Tuhan itu nyata dalam hidup dan perkataan Tuhan itu menguatkan dalam menjalani kehidupan. Ayat 9 dikatakan bagaimana kita dapat menjaga kelakuan itu. Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaganya dengan sesuai dengan firman Tuhan berarti bersih. Bersih dalam arti benar. Benar menurut Tuhan, bukan benar menurut diri kita. Karena hidup ini tidak terlepas daripada banyak pengaruh. Pengaruh yang mengarah kepada kepentingan pribadi, keangkuhan, kesombongan, bahkan ambisi. Sehingga nilai kebenaran sudah sangat relatif. Kita dapat melihat apa yang orang lain anggap benar, belum tentu kita menganggap itu benar. Dan apa yang kita katakan benar, belum tentu orang lain katakan itu benar. Contohnya, korupsi. Kenapa terjadi korupsi? Karena di satu sisi ada yang membenarkan, tetapi di sisi lain ada yang tidak membenarkan karena itu adalah suatu kejahatan. Dalam hal ini pemazmur mau menarik kembali. Korupsi mungkin dengan kata lain mencuri ya, mencuri uang negara misalnya. Pemazmur menarik kembali supaya kita tidak korupsi, kembali kepada Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan. Jadi untuk mempertahankan kelakuan bersih, mempertahankan hidup benar, harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kembali kepada apa kata Tuhan, jangan mencuri. Di satu sisi yang lain atau contoh yang lain, kebenaran firman Tuhan kita tahu, Yesus mengajarkan kita saling mengasihi. Tetapi Yesus tidak katakan bahwa kita hanya harus mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama, karena tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ibarat salib, ibarat sebuah salib. Salib adalah pertemuan antara kayu yang vertikal dan kayu yang horizontal. Hubungan dari bawah ke atas, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dari kiri ke kanan, hubungan kita dengan sesama. Tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan, itu bukan salib namanya. Kasih Allah dinyatakan lewat salib Yesus yang menderita berkorban mati dan bangkit bagi kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, melakukan kasih yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus selalu ingat bahwa yang memberikan penilaian benar atau tidak terhadap perbuatan dan kelakuan kita bukanlah manusia, tetapi adalah firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan dan kelakuan kita berarti itu benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah salah. Semua jawaban kehidupan terdapat di dalam setiap perkataan Allah lewat kebenaran firman-Nya. Sehingga sehubungan dengan itu firman Tuhan hendak merubah mental setiap orang yang sudah rusak, merubah mental orang yang sudah bobrok selama ini. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan selanjutnya dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi sesuai dengan yang diajarkan pemazmur, bahwa yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan kelakuannya bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang akrab bergaul dengan Tuhan lewat doa dan kebenaran firman, akan ada kepekaan untuk memahami bahwa itu benar sesuai firman atau tidak. Itu hal yang pertama yang kita dapat lihat sebagai cermin bagi kita agar mempertahankan kelakuan bersih. Hal yang kedua yaitu kita mau dengan segenap hati mencari Tuhan. Tidak hanya mempertahankan, kita tidak akan mampu mempertahankan hidup bersih dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Maka kita juga diingatkan dengan segenap hati mencari Tuhan. Yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan kelakuannya bersih adalah mencari Tuhan dengan hati, bukan secara formalitas. Mencari Tuhan kita tahu dengan cara bergereja, beribadah, berdoa, membaca firman, dan berdoa, bukan dengan cara ikut-ikutan. Mencari Tuhan dengan segenap hati, mau hadir di dalam gereja tanpa dipengaruhi dengan sakit hati, dengan kecewa. Mencari Tuhan bukan dipengaruhi dengan masuk gereja sibuk dengan Facebook, lewat HP, jam segini sementara beribadah. Di mana ibadah itu? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah sama persembahan. Hidup yang jujur, itulah ibadah. Bagaimana kita mau jujur dengan Tuhan? Tuhan kita lihat, Tuhan tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat kalau kita sibuk dengan HP. Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan bukan hanya datang beribadah ke gereja sesuai dengan kerinduan kita. Belum tentu. Mencari Tuhan yang benar adalah muncul dari hati. Di gereja, di rumah, tetap ada sukacita untuk beribadah. Banyak orang saya lihat ibadah di rumah, minta maaf ya, masih pakai daster, beribadah, pakai sandal jepit atau telanjang kaki. Padahal kita mau bertemu dengan Tuhan, kita beribadah bertemu dengan Tuhan ya. Nah, ada tamu saja kita ganti baju. Bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan?
Tadinya saya agak kaku, tapi saya merenungkan, saya mau beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu baju bagus, tidak perlu sepatu bagus, rambut disisir rapi, duduk yang rapi, hati yang Tuhan mau. Tapi yang dari dalam hati terpancar ke luar, mencari Tuhan. Makanya dibilang dari dalam hati, supaya benar-benar kita merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena datang ibadah cuma untuk berkumpul, bercerita, tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, hari ini pemazmur mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Sekalipun kita masih harus berada di dalam new normal ya, atau normal baru. Kita mempunyai semangat untuk berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Maka dengan berjalan bersama dan di dalam Tuhan, kita akan mampu mempertahankan kelakuan kita, mentalitas kita menjadi bersih. Tidak tatoki sedikit mundur, tatoki sedikit pindah gereja. Dimanapun tetap ada keadaan dan masalah yang sama. Itu hal yang kedua, dengan segenap hati mencari Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah bukan hanya mencari Tuhan, tetapi mau menyimpan setiap perkataan Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati, dan mau menyaksikan dengan bibir mulut kita, bahkan dengan seantero hidup kita. Hal yang tiga yang perlu diperhatikan jika seseorang mau mempertahankan kelakuannya bersih adalah dengan cara tidak hanya mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi ada satu kerinduan menyimpan apa yang Tuhan katakan. Tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi masuk di dalam hati, masuk di dalam pikiran, masuk dalam kehidupan. Ada satu kalimat ilustrasi yang mengatakan hati adalah jendela mata. Artinya apa yang ada di dalam hati akan terpancar dari mata. Bisakah Bapak Ibu marah, kemudian ada senyum yang manis? Bisa? Tidak bisa. Kalau hati marah, bisa senyum, tapi senyumnya senyum sinis, senyum pahit, senyum yang kecut. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam hati akan terpancar dari raut wajah kita, dari mata kita. Suasana hati tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Jika isi hati kita benci kepada orang, jika isi hati kita marah kepada orang, maka akan nampak sinyalnya. Matanya belok ke kiri atau belok ke kanan, atau bibirnya belok ke kiri atau belok ke kanan. Betul atau tidak ini? Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika hati kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, maka akan terpancar suatu sukacita yang besar dan semangat yang luar biasa. Seorang pendeta mengatakan, apapun yang saya hadapi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi,
apapun omongan orang, saya tetap bekerja dan melayani. Itu berarti perkataan Tuhan disimpan erat-erat dengan pendeta tersebut, karena tidak mau terpengaruh, tetapi terus mau ada di dalam jalan dan kebenaran. Menghadirkan diri sebagai alat Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Sudah buat banyak, tetapi yang dilihat selalu kesalahan. Bukan hanya pendeta, tetapi majelis, pengurus gereja. Tapi apapun itu, ingatlah, itu berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu menemukan kita. Kita buat baik, orang katakan kita buat tidak baik. Terima kasih Tuhan, berkati orang itu, ampuni dia. Begitupun dengan saya. Maka kita akan mampu untuk tersenyum dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengisi hatinya dengan firman dan janji keselamatan. Firman dan janji keselamatan Tuhan ada di dalam hati pemazmur. Itu yang membuat dia terus-menerus bersemangat menjalin hubungan erat dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Tetapi pemazmur tidak hanya sekedar merenungkan firman Tuhan di dalam hatinya. Ayat 13 dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala yang ucapkan. Firman dan janji Tuhan, janji Tuhan yang mengisi hatinya, memberi dia semangat untuk bersaksi dengan bibirnya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita diajak mengisi hati kita dengan perkataan Tuhan. Jangan perkataan manusia yang sia-sia. Perkataan yang baik atau tidak baik itu kedua. Tetapi yang pertama adalah perkataan Tuhan, supaya dalam kehidupan kita ada semangat, ada pengharapan yang teguh di hati kita, sekaligus memberikan motivasi kepada kita untuk menyaksikan firman Tuhan dengan bibir kita, dengan kehidupan kita. Sekalipun ada corona, saya percaya saya ada dalam perlindungan Tuhan, asal berhikmat kita mau berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Firman dan janji-janji Tuhan yang disimpan dalam hati, yang direnungkan setiap hari, dan yang diperkatakan dengan mulut, akan membawa pembaharuan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dalam kehidupan saya, sehingga kita pun mampu untuk menjaga dan mempertahankan kesucian hidup yang benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama, dan kita menjadi berkat, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keresahan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bapa, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga berpula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa sepakat kita berdoa. Kasih-Mu yang terlalu luar biasa bagi kami Bapa, yang Tuhan nyatakan lewat Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu yang telah mati dan bangkit bagi kami, membuat kami terus boleh ada sekalipun wabah virus yang menjadi momok dalam kehidupan kami masih mewarnai kami. Namun tangan-Mu yang kuat menopang kami, maka kami percaya iman kami kepadamu tidak ada yang sia-sia. Penyertaan yang sama terus menjadi bahagian kehidupan kami. Dan sebagaimana kebenaran firman-Mu, pemazmur yang memiliki kerinduan, karena juga mengalami kasih karunia Tuhan Allah, sehingga itu membuat dia mempunyai kerinduan untuk menjadi saksi dalam kehidupannya, lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya. Maka ketika kami diperdengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, kami mohon sempurnakan dan berkati bagi kehidupan kami. Di masa virus corona atau COVID-19 ini, dengan keteguhan iman kami mampu menghadirkan diri bahwa Allah kami dalam nama Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa melindungi, menyertai, memelihara kami. Hikmat-Mu taruhkan pada kehidupan kami, agar kami melangkah bersama dan di dalam, sehingga kami dapat menyatakan bagi orang lain. Ketika kami sungguh berharap bersandar mengandalkan-Mu, selalu ada kepekaan, selalu ada perlindungan dan berkat-Mu, menolong kami melangkah setiap waktu dan saat. Dalam susah pun senang, kami tetap memiliki langkah pasti, karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, mulai dari tingkat sinode, resort, bahkan sampai jemaat, khususnya Gereja Kumis Jemaat Zaitun di tempat ini. Setiap hamba pelayan yang Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu, menjadi pengurus sinode, menjadi pengurus resort Imbar, tetapi hamba pelayan juga yang bertugas di tengah-tengah Kumis Jemaat Zaitun di tempat ini. Berikanlah kekuatan ya Tuhan, berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat-Mu, sehingga terus mampu menghadirkan diri sebagai alat yang luar biasa, yang mau memuliakan Tuhan. Satu dengan yang lain saling merangkul, saling menopang, saling mengasihi, saling mengampuni, bergandengan tangan untuk menghidupkan gereja-Mu di dalam pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Gumul yang Tuhan izinkan terjadi boleh terlewati, karena ada hati yang selalu berseru dan mengandalkan. Maka gereja-Mu pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat atau simpatisan yang mengikuti ibadah hari ini, dimanapun mereka dan di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Yesus berkat-Mu atas kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha apapun yang mereka lakukan. Berkat-Mu membuat mereka berhasil ya Tuhan. Dan pada minggu ini secara khusus kami berdoa bagi keluarga Jane Peri Musa, keluarga kawan Toleh Bawibang, Ibu Angkumona Kroma, keluarga Niti Makagiansar, keluarga Emi Mahengke, keluarga Makaliras Makapenas. Mereka dalam kehidupan keluarga, pribadi, pekerjaan dan pelayanan, kami mohon campur tangan-Mu senantiasa. Ada kesetiaan, ketaatan untuk terus menghadirkan diri menjadi jemaat atau hamba pelayan yang Tuhan pakai, menghidupkan persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran atau hari ulang tahun pernikahan,
Tuhan, kami juga berdoa. Adik Felicia M. Taga pada tanggal 3 Agustus, Ibu Neta Makagiansa pada 3 Agustus, adik Rafael Christian Prasetyo pada tanggal 4 Agustus, dan saudara Rafael Harvelino Patiasina tanggal 5 Agustus, dan Ibu Novita Korputi Natawijaya tanggal 6 Agustus, yang boleh menikmati 1 tahun usia anugerah berkat Tuhan. Biarlah kehidupan mereka di waktu yang berlalu dalam penyertaan terus menjadi pelajaran indah hidup beriman kepada Tuhan, melangkah di usia yang baru, terus mau menyerahkan seluruh kehidupan, harapan untuk hari esok hanya kepadamu, karena hidup ini diimani dan diamini oleh karena anugerah-Mu yang terindah. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur bagi keluarga-keluarga yang juga diberkati Tuhan untuk 1 tahun ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa bagi Dr. Don A. Petoningan, Penatua Wali Kawenian, Saudara Musa Benedik Baramudi, Ibu Salma Manueha Mahaganti, Saudara Christian M. Matarigan, Adik Jessica A. Korputi, Bapak Justin Gagana, dan Ibu Sri Nartani Takahindangin. Tuhan Yesus, biarlah mereka terus memahami di setiap waktu dan saat langkah kehidupan mereka bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berubah, sehingga di usia yang baru tetap mengamini, mengimani bersama dan di dalam Tuhan Yesus selalu mereka dibuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi mereka yang sementara bergumul karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Justin Gagana pasca operasi, Penatua Lisabella Tomodok Sajang dalam pemulihan, adik Adiel Tan dalam pemulihan di rumah. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan yang adalah dokter di atas dokter, tabib di atas segala tabib. Tangan-Mu terulur memberkati setiap mereka. Atas topangan tangan-Mu ada kekuatan baru, ada semangat baru. Terlebih ada pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Maka syukur kembali persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang ada di dalam jemaat, yang sudah lanjut usia, ibu janda, bapak duda, dan anak yatim piatu. Tuhan, di masa sulit ini, penyertaan membuat mereka boleh tetap memiliki sukacita, tetap memiliki kebahagiaan dan semangat, sebagaimana keluarga-keluarga yang di dalam kehidupan mereka lengkap atau sempurna karena ada bapak, ibu, anak, orang tua. Tetapi bagi mereka yang ada dalam kesendirian, tangan-Mu terus menopang, memberkati, menyertai, membuat sukacita mereka tetap sama dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kebersamaan kami juga berdoa bagi anak-anak yang mulai memasuki waktu bersekolah secara online. Mari Tuhan mengetahui setiap keterbatasan, setiap kekurangan, dan Tuhan mengetahui setiap orang tua dalam kemampuan masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan nyatakan, dan berikanlah akal budi, pengetahuan, dan kepintaran bagi anak-anak, sehingga sekolah secara online ini pun dapat mereka terima dengan baik, pahami dengan baik, dan kelak menjadi bekal saat akan menghadapi ujian atau ulangan. Terima kasih Tuhan. Kami pun tak lupa berdoa bagi mereka yang berumur untuk mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan berikan hati yang taat dan setia. Tuhan berikan hati yang benar-benar mencari Tuhan, sehingga ada damai dan sejahtera, ada kesabaran, sampai di saat dan waktu Tuhan membuka jalan,
memberikan pekerjaan bagi mereka, syukur pun kembali dipersembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami bagi setiap gereja-Mu, hamba pelayan-Mu dan jemaat-Mu. Dan kami pun mau berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami serta dunia yang sedang menghadapi pandemi coronavirus atau COVID-19. Tuhan tolong biarlah hikmat-Mu Tuhan taruhkan pada setiap pemimpin kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah, bahkan semua rakyat Indonesia menghadapi akan pandemi corona ini. Kami pun berhikmat untuk bekerja, melangkah, berkarya, dan melayani. Maka kami alami pertolongan Tuhan, mujizat-Mu, bahkan keselamatan. Syukur dikembalikan kepada-Mu juga. Ini doa, ini syukur yang ternaik, yang jauh daripada sempurna ya Tuhan. Tapi kami percaya Allah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang mendengarkan setiap doa dan seruan yang ternaik. Untuk itu, hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini dan sempurnakan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu jemaat hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Ibu Ivon Talko Latuperisa STH yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan waktu pelayanan dalam pekan ini. Pertama, ibadah Minggu 16 Agustus 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stefani Emanuel Bunena MTH. 2. Penarikan kupon berhadiah akan diadakan pada hari tanggal Senin 17 Agustus 2020. Waktu 14.30 sampai dengan 17 WIB. Bertempat Gemis Jemaat Zaitun. Disiarkan secara langsung melalui media sosial. Kelas katekisasi untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 10 Agustus 2020 dan Jumat 14 Agustus 2020 pukul 19.00 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta, pengajar, pendeta, Ibu Tineke Hano Kansil MTH MSI. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19.
Demikian dikasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dan kami Tuhan, untuk mengakhiri ibadah siang hari ini, mari undang sama berdiri sambil menyanyikan lagu NKB 201 ayat pertama. Jemaat kekasih Tuhan, hiduplah bersama dan di dalam Tuhan di minggu yang baru ini, karena tidak ada yang sia-sia ketika mata hati dan iman terarah kepada Tuhan. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masakan itu kita bisa terus sejenak. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menghantar kami turun dari mimbar, mari sama-sama kita hidungkan NKB 201 ayat yang kedua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.